Artinya Idul Fitri adalah kembali ke surga, kembali kosong, kembali suci. Hati kita terkait dengan pengakuan yang sudah kita latih selama bulan Ramadan itu. Ya, mereka juga berbahagia, saya juga ikut berbahagia sebagai sikap toleransi sesama warga negara. Mereka malah belum sampai rumah saya sudah menghampiri mereka. Jadi mungkin ya sekitar setengah tujuh itu jadi saya sudah. Sekalian mencicipi kue lebaran Pak ya. Iya begitu. Jadi pulang bisa kenyang. Ya sih nanti yang menyiapkan rendangnya. Iya. Oh iya. Ketupat ya. Nah, kemudian kayak tadi Pak Hadi juga menyebutkan bahwasanya setelah sholat Id kita adalah ketemu orang banyak begitu ya Pak ya untuk bersalaman. Begitu juga dengan Pak Yosi tadi mengatakan bahwasanya ada son gitu ya Iya. untuk merayakan di hari kemenangan. Nah, apakah tradisi-tradisi itu hanya berlaku bagi kaum muslim Pak Hadi mungkin ya yang bisa bantu jawab, ataukah ini merupakan tradisi yang ada di Indonesia saja seperti itu? Berarti. Saya dulu. Iya, Oke, bisa Pak ya. Hadi dulu, nanti bisa dibantu ditanggapi Iya, oleh oke. Pak Yosi. Silaturahim pada waktu momen Idul Fitri, momen hari raya itu sebenarnya adalah anjuran dari agama. Cuman di Indonesia silaturahim itu sudah menjadi tradisi. Bahkan banyak yang menyebut bukan hanya silaturahim tapi ada halal bihalal juga. Seperti itu. Sebenarnya kalau seperti silaturahim yang dikonsep seperti halal bihalal dan seterusnya itu kan sudah lama sekali ya. Bahkan Indonesia ini belum merdeka Pak, itu sudah ada. Kalau tidak salah itu pada manuskrip Babat Cirebon 1970-an itu sudah ada manuskrip yang di situ menyebutkan itu bukan halal bihalal tapi halal bahalal. Itu sama sebenarnya halal bihalal di situ. Terus kemudian tahun 1924 atau 1926 ya itu di majalahnya Suara Muhammadiyah, Suara Muhammadiyah itu juga ada tulisan halal bihalal. Kemudian oleh tahun 1948 oleh salah satu pahlawan nasional Kiai Haji Wahab Hasbullah. Waktu itu kan Presiden Pak Soekarno. Nah Pak Soekarno ini kan bingung bagaimana mengumpulkan elit-elit politik supaya mereka ini yang asalnya canggung, tidak rukun dan sebagainya ya. Mereka bisa berkumpul terus bersilaturahim, bertatap muka, tidak ada istilahnya bermusuh-musuhan lagi. Akhirnya Presiden Soekarno waktu itu kan meminta nasihat oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pahlawan nasional itu, salah satu tokoh NU juga. Nah, akhirnya disarankan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah itu untuk mengadakan yang namanya halal bihalal, mengumpulkan semua elit politik di situ. Baik itu yang muslim, non-muslim, baik itu mereka yang laki-laki, perempuan dikumpulkan jadi satu, dikonsep dengan nama halal bihalal pada 1948 itu. Akhirnya karena dipopulerkan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah dengan yang difasilitasi oleh Bung Karno waktu itu, akhirnya momen silaturahim itu terkonsep sampai sekarang menjadi tradisi umat muslim pada waktu hari raya. Nah, akhirnya mereka yang non muslim juga itu tidak apa-apa mereka mau ikut tradisi seperti itu malah bagus. Karena konsep awal halal bihalal konsep awal silaturahim yang terkangkum dalam halal bihalal seperti ini itu juga dicontohkan oleh pendahulu-pendahulu kita, baik itu dari umat Islam ataupun dari yang non-muslim. Artinya itu sangat bagus sekali. Nah nanti ketika kita ada momen silaturahim itu, makanya tadi disampaikan Pak Yosi itu, kita saling berkunjung pada waktu teman-teman yang non-muslim nanti pada waktu Idul Fitri ini berkunjung ke rumah kita, ya kita sambut dengan baik karena memang
ukhuwah basyariah itu dianjurkan dalam Islam. Kalau ada ketupat ya kita kasih ketupat, ya makan rendang bersama, apa ya Cocok. makan jajan bersama, ngopi bersama, ya seperti itulah. Ya. Tradisi yang bagus sebenarnya. Tradisi yang Sudah dicontohkan oleh ulama-ulama kita, pendahulu-pendahulu kita kok. Nah, kalau dari Pak Yosi sendiri bagaimana Pak? Adanya tradisi itu apakah dia itu di Indonesia saja begitu ya? Atau apakah tradisi itu hanya untuk umat Muslim ataukah itu budaya dari Indonesia? Nah, saya ingin melihat dari sudut pandang Pak Yosi sebagai umat non-Muslim begitu. Iya, tradisi-tradisi seperti itu sebenarnya bagus ya untuk Indonesia. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi, bagaimana mengumpulkan apa tadi di zaman Presiden Soekarno, mengumpulkan elit-elit politik yang mungkin selama ini berseberangan secara pemahaman gitu. Dengan adanya Idul Fitri mereka menjadi bisa bersatu kembali. Jadi itu yang saya rasa tidak ada di negara manapun ya. Artinya Presiden Soekarno kan luar biasa meminta saran kepada ulama-ulama dan itu diteruskan sampai sekarang yang sehingga umat yang non-Muslim seperti Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu itu menjadi ikut bersepakat bahwa tidak ada yang namanya saling ya mungkin perbedaan ada tapi jangan sampai ada selisih. Jangan sampai ada selisih. Perbedaan itu memang wajar karena Indonesia kan semboyannya aja Bhinneka Tunggal Ika, jadi berbeda-beda. Nah, walaupun berbeda-beda secara keyakinan, tapi tetap kita harus menjaga persatuan tadi. Di momen Idul Fitri ini, ya saya sebagai umat Kristiani berpandangan bahwa tradisi yang sudah diterapkan turun-temurun itu membuat perbedaan itu menjadi dekat. Artinya, oke lah kita berbeda, tapi kita satu. Begitu, kita satu. Kita rukun, kita toleransi. Bagaimana membuktikan bahwa perbedaan agama itu bukan menjadi halangan. Betul, betul. Bukan menjadi halangan untuk seluruh warga negara itu bisa tetap menjaga solidaritas, bisa saling saling menghormati ya antar umat beragama yang seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi begitu. Jadi betul, karena memang di Indonesia ini berbagai macam latar belakang masyarakat Pak ya dan latar belakang agama, kita harus menjunjung tinggi solidaritas antar umat beragama. Nah, saya yakin bapak-bapak di sini kan pastinya sudah lahir di era tahun 70-80-an Pak ya. Dan itu ada momen terindah biasanya di hari Lebaran adalah berkunjung ke rumah nenek begitu ya, atau halal bihalal yang berbeda gitu. Ada momen tersendiri vibes-nya pada saat halal bihalal di tahun-tahun dulu ketika bapak-bapak mungkin masih zaman anak-anak atau remaja. Nah, halal bihalal yang ada hingga saat ini, apakah itu ada perubahan Pak dari zaman dulu sampai sekarang ini yang mungkin bapak-bapak sendiri sudah memiliki anak begitu? Apakah masih sama dengan zaman ketika bapak dulu menjadi anak-anak begitu, ataukah sudah ada perubahan? Ditambah lagi kita berada di era digitalisasi yang sangat kuat, di mana halal bihalal itu dikemas secara online. Nah, tanggapannya mungkin dari Pak Hadi dan Pak Yosi. Kalau berubah enggak ya, sebenarnya berubah itu enggak. Hanya konsepnya saja yang lebih bervariasi, lebih berkembang. Kalau dulu kan kita mengunjungi sanak saudara, mengunjungi keluarga, mengunjungi teman, sahabat dan seterusnya, itu kita harus datang ke tempat mukimnya yang akan kita kunjungi. Nah, sekarang itu lebih bervariasi, lebih berkembang. Jadi artinya era digitalisasi adalah membuat kita semakin mudah. Taruhlah mereka yang keluarganya jauh, untuk anak yang sedang
bekerja di tempat jauh, menjadi perantauan, ketika dia pulang harus memakan waktu yang cukup lama, ketika membutuhkan juga biaya yang cukup mahal. Artinya ini bisa dilakukan lewat digital itu, mungkin bisa pakai Zoom atau dan seterusnya. Nah, artinya kalau berubah tidak, tapi berkembang dan lebih bervariasi saja. Oke. Dan itu saya yakin tidak akan mengurangi momen sakral maupun momen penting dalam bersilaturahim itu. Karena itu kan sebenarnya sama, tetap bertemu. Walaupun bertemunya itu tidak langsung, kita bisa berjabat tangan langsung, tapi kan tetap bisa melakukan silaturahim, bermaaf-maafan, bercanda ria, dan seterusnya. Jadi memang seiring perkembangan zaman, artinya konsep halal bihalal, konsep silaturahim ini akan menyesuaikan, namun tidak akan pernah mengurangi dari momen-momen itu. Yang penting di dalam acara itu tidak pernah istilahnya tidak pernah lepas dari inti sebuah silaturahim, yaitu saling memaafkan. Ya, seperti yang saya sampaikan dari awal tadi, yaitu menerima pengakuan dari hatinya masing-masing bahwa ketika kita ada salah, maka kita minta maaf. Ketika orang lain meminta maaf kepada kita, nah kita juga harus menerima maaf itu dengan lapang dada. Seperti itu sih. Oke. Kalau Pak Yosi sendiri bagaimana, Pak? Iya, kalau zaman saya kecil dulu ini kan pertanyaannya Iya. dari dulu waktu kecil remaja sampai sekarang. Iya, betul. Iya, kalau zaman kecil saya dulu itu Lebaran itu kayak seneng karena dapat sangu. Ada THR, Pak ya. Itu di amplop kecil-kecil itu. Iya. Oh, kalau itu kalau sekarang masih, Pak. Oh masih ya? Masih, Iya, masih, sampai sekarang masih ya? Sekarang masih. Iya, tapi sekarang yang kayak saya nggak dapat ya. Oh, beda konsep. Iya. Iya. Langsung masuk rekening Iya, sekarang. jadi Sekarang mungkin transfer, Pak. oh gitu ya. Iya. Lewat QR ya. Iya, iya. Jadi saya dulu ya tradisi waktu kecil yaitu seneng karena ketika bertamu di tetangga itu pasti ya itu tadi banyak itunya. THR-nya jadi banyak walaupun saya belum bekerja kan. Tapi THR dalam bentuk ya mini ya kan, amplop kecil-kecil. Nah, dan juga mungkin yang seperti kata Pak Hadi tadi bahwa yang jauh-jauh yang tidak bisa bertemu secara fisik ya sekarang karena ada teknologi bisa Zoom, tapi tetap kalau tradisi dari keluarga saya ya saya berkunjung ke rumah saudara yang paling tua. Kalau masih ada kakek nenek yang tadi pertanyaannya Pak Kiki tadi, ya saya berkunjung ke rumah kakek dan nenek. Tapi kalau tidak ada ya saya berkunjung kepada saudara dari orang tua yang paling tua, gitu untuk ya bagaimana bersilaturahim, saling memaafkan begitu. Jadi dan juga untuk ya pastinya di situ kan banyak saudara-saudara berkumpul ya kita makan bareng begitu. Ya itu pasti ada ya dari Iya, dulu sampai betul. sekarang masih ada dan ya menurut saya momen itu momen yang mungkin sangat ditunggu-tunggu ya dari masyarakat Indonesia terutama yang Muslim dan juga yang non Muslim. Oke, berarti walaupun hari kemenangan ini dari umat Muslim, tapi dampaknya juga sangat luas, Pak ya. Iya. Kena juga terhadap umat non Muslim yang bisa merayakan, yang dulunya, yang kerjanya itu cuti Lebaran dan umat Muslim non Muslim juga ikut Iya. cuti begitu. Iya, betul. Betul. Jadi ini sangat berkah dan barokah begitu di hari kemenangan ini. Nah, kemudian menurut pandangan Bapak-bapak, apa yang dapat kita pelajari di hari kemenangan dalam Idul Fitri ini untuk memperkuat toleransi, keharmonisan antar agama, Pak? Ya, terima kasih Pak Kiki. Izin menjawab ya. Sebenarnya kami dari umat Muslim itu kan ada beberapa ukhuwah yang perlu kita terapkan karena kita diajari beberapa ukhuwah. Yang pertama adalah ukhuwah nasabiyah. Ukhuwah nasabiyah itu kita menjalin silaturahim dengan baik sesama saudara, jadi saudara kandung, kakek, nenek,
orang tua, paman dan seterusnya itu ukhuwah nasabiyah. Kita dianjurkan untuk memperkuat itu. Yang kedua ada ukhuwah basyariah. Lah, ukhuwah basyariah ini momennya sangat tepat juga di Idul Fitri karena memang di dalam Islam itu ukhuwah basyariah itu sangat dianjurkan, yaitu menjalin kerukunan antar sesama manusia, baik itu dia muslim ataupun non muslim. Di sini itu momen Idul Fitri bisa kita manfaatkan dengan baik. Tadi umpama yang muslim berkunjung ke saudara yang non muslim juga tidak apa-apa. Yang non muslim karena ini adalah momennya yang bagi yang muslim untuk merayakan Idul Fitri, yang non muslim mau berkunjung ke kita yang muslim itu juga tidak masalah karena memang ukhuwah basyariah ini dianjurkan juga dalam Islam. Jadi tidak masalah. Ada juga namanya itu ukhuwah watoniyah, mencintai negara. Nah, di sini momen Idul Fitri itu juga sangat tepat sekali karena kita berada di dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang di dalamnya adalah ada beberapa suku, ada beberapa agama. Maka momen ini kita bisa menguatkan juga lewat silaturahim itu. Nah, yang artinya kita juga bisa mengamalkan ukhuwah watoniyah ini. Dan yang terakhir ada ukhuwah Islamiyah, yaitu saling berkunjung atau silaturahim, memperkuat silaturahmi sesama umat muslim sendiri itu. Nah, di dalam Al-Quran juga sudah jelas ya disebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 112, di dalam surat Al-Hujurat ayat 13, di dalam surat-surat lain juga di dalam Al-Quran itu banyak sekali ayat-ayat yang memang menganjurkan kita untuk memperkuat silaturahim, memperkuat perdamaian, memperkuat kerukunan beragama ini, baik itu kita dengan sesama muslim maupun non muslim itu dianjurkan. Banyak sekali ayat-ayat yang menganjurkan seperti itu. Bahkan di dalam salah satu kitab ulama salaf yang kalau nggak salah Hajiyat saya agak lupa namanya, itu ada 10 keutamaan seandainya kita menjalin silaturahim. Nah, menjalin silaturahim ini bukan hanya dengan muslim saja, tapi dengan non muslim juga. Salah satunya itu adalah ketika manusia itu menjalin silaturahim dengan sesama memperkuat silaturahim ini, maka setan itu menangis, Pak. Setan itu menangis kebingungan. Nah, setan itu akan sangat menangis kebingungan karena dia tidak berhasil memecah belah umat. Dia tidak berhasil membuat manusia ini saling bermusuhan. Nah, di dalam kitab itu disebutkan seperti itu. Jadi, momen silaturahim itu sangat-sangat luar biasa, menjalin perdamaian, menjalin kerukunan beragama, menjalin memperkuat silaturahim, memperkuat persaudaraan, perdamaian walaupun dengan sesama muslim maupun non muslim ini sangat dianjurkan. Makanya ketika ada 2 orang kok tidak berselisih, ada 2 orang yang saling bercanda, ada 2 orang, ada 2 golongan yang saling rukun, ini setan kebingungan, Pak. Dia menangis karena salah satu perbuatan yang paling disenangi setan, mereka menari-nari, mereka bersenang-senang itu ketika ada 2 orang, ada 2 golongan ini bertengkar. Ketika ada 2 orang ini saling bermusuh-musuhan. Nah, itu makanya momen Idul Fitri ini sangat-sangat luar biasa, bisa dimanfaatkan kita untuk yang asalnya kita tidak rukun dengan si A, si B, tidak rukun dengan satu golongan tertentu, ya kita silaturahim aja dengan baik. Karena ukhuwah tadi saya sampaikan dari awal, ada yang namanya ukhuwah basyariah, ada juga yang namanya ukhuwah watoniyah. Ya, perkuat itu aja seperti itu. Oke, kalau Pak Yus sendiri bagaimana, Pak? Iya, momen Idul Fitri kalau bagi saya ya yang orang Kristen ini hampir sama seperti yang dikatakan oleh Pak Hadi tadi, bagaimana di dalam suasana kebersamaan, di dalam suasana yang berbahagia, ya paling tidak kalau dari sisi orang yang tidak ikut merayakan, ya harusnya bagaimana kita sama-sama, kalau bahasa Jawa itu nyengkuyung. Jadi bersama-sama, kalau saudara kita berbahagia, kita juga berbahagia. Kalau saudara kita sakit, ya kita ikut merasakan sakit. Ya hampir sama. Jadi kerukunan artinya bagaimana menjaga persatuan, bagaimana saya juga sebagai mungkin kaum minoritas ya,
bagaimana kita menghargai sebuah perbedaan itu dengan makna yang luas. Jadi bukan hanya kita perbedaan secara keagamaan terus kita akhirnya terpecah belah. Tapi bagaimana Idul Fitri ini bisa mempersatukan yang mungkin selama ini ya ada kesalahpahaman, ada mungkin ya crash segala macam. Di momen ini ya saya juga ikut merasakan, saya juga ikut menikmati apa yang umat muslim rayakan begitu. Jadi ya momen ini momen luar biasa kalau bagi saya yang mungkin secara agama, secara keyakinan tidak ikut merayakan. Luar biasa apa yang dikatakan Pak Hadi tadi juga saya merasakan sama, yang kita harus menjaga kerukunan antar sesama manusia ya Pak Hadi ya tadi. Apa tadi ya? Ukhuwah Ukhuwah basyariah. Basyariah ya. Ukhuwah basyariah tadi ya. Begitu Pak Kiki. Gitu, baik. Kalau tidak salah dalam apa kitab Injil kan juga kita dianjurkan seperti itu, Iya, Pak, ya. betul. Dalam ajaran Iya, umat Nasrani iya. kan Jadi juga- antar yang pasti agama itu dia tidak akan menjelek-jelekan agama lain begitu Pak Iya, ya. betul. Kalau di Islam ini sependek pemahaman saya, agamamu agamamu, agamaku. Ya. Iya. Yang pasti kita tidak ikut menyalahkan, Iya. artinya begitu. Artinya mengurus rumah tangga sendiri Iya. dengan menciptakan solidaritas yang tinggi. Iya. Begitu kan Pak Adi ya? Iya. Nah baik. Kemudian pertanyaan terakhir nih Pak, sebelum kita tutup pada episode Idul Fitri begitu ya. Mungkin ada pesan atau motivasi untuk Sobat Ronggo di luar sana yang merayakan hari kemenangan di Hari Raya Idul Fitri ini. Ya. Mungkin dari Pak Hadi dulu, nanti bisa dilanjut dengan Pak Yos. Iya. Kalau dari saya sebelumnya ya untuk ucapan Idul Fitri saja, minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya ada salah baik sengaja ataupun tidak, atas nama pribadi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya, memohon maaf seikhlas-ikhlasnya karena memang manusia adalah tempat salah dan lupa. Untuk terakhir kata-kata dari saya adalah saya punya satu kata yang selama ini saya pegang, Pak. Kita itu terlahir sebagai hamba. Kita itu terlahir sebagai hamba. Jadi berperilakulah selayaknya hamba, bukan sebagai Tuhan. Itu saja, Pak. Terima kasih. Oke, kalau Pak Yosi? Iya, saya juga sama. Jadi di momen yang ini, momen Lebaran, momen Idul Fitri ini saya juga mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi saudara-saudara saya yang beragama Muslim. Selamat berbahagia, berkumpul bersama keluarga, dan juga saya sebagai umat Kristiani memohon maaf lahir dan batin apabila selama ini banyak ya perbuatan atau kata-kata yang menyinggung saudara saya yang Muslim begitu. Jadi dan saya juga mengajak ya semuanya untuk bersatu kembali setelah kemarin mungkin ada ya momen-momen atau mungkin peristiwa-peristiwa yang membuat kita sesama manusia ada perselisihan, ada yang tidak cocok. Untuk di momen Lebaran ini bisa bersatu kembali, bisa rukun kembali, dan kita bisa menjalani kehidupan kita sesama umat manusia untuk saling menghormati, saling menjaga persatuan. Begitu Pak Oh, Kiki. jadi tadi kata-kata yang disampaikan cukup bikin saya merinding Pak, karena kan memang di hari momen yang suci ini ya, di Idul Fitri, kita dihadapkan dengan berbagai banyak latar belakang agama dan budaya yang ada di Indonesia, yang harusnya juga di sini ada salah satu narasumber juga yang ikut hadir. Cuman karena ada karena sudah mudik duluan begitu narasumber dari umat yang lain, maka tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini. Tapi jujur dengan adanya Pak Hadi sebagai
perwakilan dari agama Islam, begitu juga Pak Yosi dari perwakilan dari agama Kristen yang hadir untuk memberikan pemahaman ataupun sharing informasi mengenai bagaimana sih lebaran antar umat beragama begitu kan di hari kemenangan Idul Fitri. Itu bikin saya cukup merinding begitu Pak. Nah Sobat Ronggo, itu dia akhir dari episode spesial di Idul Fitri Cekita hari ini. Dan kami harap Sobat Ronggo di luar sana bisa menikmati pembahasan kita tentang topik hari ini. Semoga episode yang sangat spesial kali ini dapat menginspirasi dan juga memotivasi Sobat Ronggo untuk selalu mengambil segi positif dalam hidup. Kami sebelumnya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen di bawah ini. Sampai jumpa di program Cekita selanjutnya. Dadah.